Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Laila Wayu Afifah, kelas 2D D3 Teknik Kimia Politeknik Negeri Malang akan menyampaikan mengendali aras. Adapun yang pertama yaitu variabel proses dalam pengendalian aras. Yang pertama yaitu PV atau proses variabel. Yang kedua yaitu SP atau set point. Yang ketiga yaitu MV atau manipulated variable. Dan yang terakhir yaitu disturbance atau gangguan. Yang pertama, PV yaitu ketinggian air yang ada di dalam reservoir. Sedangkan SP merupakan nilai ketinggian air di dalam reservoir yang dikehendaki atau yang diinginkan. Yang ketiga yaitu MV. MV yaitu laju alir air yang masuk ke reservoir. Dan yang terakhir yaitu disturbance atau gangguan, yakni laju air yang keluar dari reservoir yang akan mengganggu. Selanjutnya yaitu ada 4 elemen penting yang ada di dalam pengendali aras. Yang pertama yaitu controller. Yang kedua yaitu final control element. Yang ketiga proses. Dan yang terakhir measuring device. Berikut ini adalah gambar PNID dari pengendali aras. Yang pertama yaitu identifikasi instrumen. Elemen yang pertama yaitu pengendali atau controller yang ditunjuk oleh nomor 9. Yang kedua yaitu final control element berupa pneumatic valve yang ditunjuk oleh valve nomor 3. Pada valve nomor 3 terhubung dengan transducer dan garis proses dari controller. Adapun fungsi dari controller yaitu untuk membandingkan PV dengan SP. Apabila ada selisih atau error, akan melakukan tindakan evaluasi yang akan dikirim ke final control element. Yang ketiga yaitu proses. Pada bagian ini ditunjukkan pada tangki reservoir. Selanjutnya yaitu measurement device yang berupa sensor dan transmitter. Sensor dan transmitter itu ditunjukkan oleh garis ini karena terhubung dengan transducer dan controller. Transducer akan mengubah satuan sinyal dari transmitter dan transmitter akan mendapat bacaan dari sensor. Pada bagian bawah reservoir terdapat 2 valve, yakni manual dan solenoid yang terhubung dengan noise atau gangguan. Pada bagian 7 dan 6 terdapat suplai udara bertekanan. Karena valve yang digunakan berupa pneumatic valve, maka untuk menggerakkan valve tersebut memerlukan udara bertekanan. Pada bagian 2, yakni pompa. Selanjutnya yaitu alur proses. Air dari tangki akan dipompa ke reservoir melalui kontrol valve. Ketinggian air dari reservoir akan dideteksi dan dibawa sensor. Hasil pengukurannya akan diubah menjadi sinyal. Kemudian transmitter akan dikirimkan ke controller dan dibandingkan dengan set point. Apabila nilai PV tidak sama dengan SP, maka controller akan memberikan perintah ke FCE
untuk melakukan pengendalian atau evaluasi dengan mengecilkan atau membesarkan pneumatic valve, sehingga laju alir yang masuk dapat dikontrol supaya lebih kecil atau lebih besar. Jika PV lebih besar dari SP, maka akan memperkecil laju alir yang masuk. Sedangkan jika PV kurang dari SP, akan memperbesar laju alirnya, sehingga PV sama dengan SP. Selanjutnya, yaitu logika proses pengendali aras. Jika laju alir air yang keluar dari reservoir semakin besar, maka PV kurang dari SP, sehingga agar PV sama dengan SP, maka MV diperbesar. Sedangkan jika laju alir air yang keluar dari reservoir semakin kecil, maka PV akan kurang dari SP, sehingga MV-nya diperkecil. Berikutnya yaitu direct atau reverse acting. Yang pertama yaitu aksi proses atau direct acting. Jika nilai MV-nya diperbesar, maka PV juga akan semakin meningkat. Yang kedua yaitu aksi pengendali atau reverse acting controller. Jika level tank semakin tinggi, maka laju alir yang masuk akan diperkecil. Atau jika nilai PV-nya besar, maka controller output atau MV akan semakin kecil jika valve-nya air to open. Jika valve-nya berupa air to open supaya MV-nya kecil, maka persen PO-nya harus diperkecil. Valve akan semakin terbuka dan memperbesar aliran udara dan laju air semakin kecil. Jika air to close, apabila persen PO-nya diperkecil, maka udara yang masuk akan semakin sedikit. Semakin sedikit udara yang masuk, maka makin besar laju alir yang keluar, atau MV-nya makin besar, sehingga aksi pengendali direct supaya persen PO-nya diperbesar, agar udara yang masuk banyak, sehingga MV-nya mengecil. Sekian yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih telah menyaksikan.